IKN. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya, ya nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Nah, dengan demikian, saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kalau nggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua, tapi unfortunately, ya kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin dorong pertumbuhan semakin besar, kue ekonomi makin besar, makin bisa banyak yang dibagi, termasuk untuk infrastruktur, termasuk buat IKN, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Soal sumber daya yang kita miliki, kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri, itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Itu go ahead lah kalian mau rusak-rusak itu. Bukan kami yang rusak, kalian yang rusak. Jadi kita ini jangan bicara kayak, oh kami mau menyelamatkan bumi. Bukan, kami mau menyelamatkan makhluk penghuni bumi.
Karena kerusakan yang kita kerjakan ini berdampaknya kepada semua makhluk penghuni bumi. Bukan kita bicara buat bumi. Kalian ini apa ya? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya teman-teman, kalau kita melihat ya, AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebelum masuk ke kabinetnya Pak Jokowi ya, di akhir jabatan Jokowi ya, kemudian di akhir jabatannya Prabowo, sebenarnya AHY itu mengambil sikap sebagai oposisi ya, waktu pemerintahannya Pak Jokowi teman-teman. Nah, beliau saat itu sangat vokal sekali ya, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh Jokowi teman-teman ya, dan itu sangat luar biasa pada saat itu. Memang kalau kita melihat bagaimana AHY Agus Harimurti Yudhoyono teman-teman ya, sebenarnya sangat bagus ya untuk menjadi seorang oposisi pada saat itu ya. Ketika beliau bergabung di pemerintah ya, artinya beliau harus bekerja dengan baik, bekerja dengan luar biasa untuk membuktikan bahwa apa yang ia bicarakan pada saat menjadi oposisi harus terlaksana dengan benar. Kemudian kalau kita melihat Anies juga ya, kemudian Anies adalah seorang yang bisa dikatakan oposisi sejati ya sampai saat ini ya. Beliau selalu melontarkan kritikan-kritikan tajam kepada pemerintah teman-teman ya, baik pemerintahan Jokowi pada saat itu hingga pemerintahan Prabowo saat ini. Kritikan-kritikan yang mendasar dan terukur ya tentunya. Bagaimana Anies selalu mengkritikkan IKN yang kemudian menghabiskan anggaran namun belum ada pemerintah berpindah ke sana ya kan. Dan inilah kenapa Anies juga mengkritikkan kereta cepat URS, hutang negara, dan banyak lagi teman-teman. Bahkan Anies menyorot tentang demokrasi ya. Itu adalah sebuah gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Namun terlepas dari itu memang Anies memang cocok ya untuk menjadi seorang oposisi, apalagi beliau saat ini mantan capres teman-teman ya, yang kemudian akan maju sebagai calon presiden di 2029 nanti. Ya, kalau kita melihat duet Anies dan AHY ini sebenarnya sangat luar biasa jika hal ini bisa terjadi lagi teman-teman ya. Walaupun kemarin 2024 gagal ya, it's okay, enggak masalah ya kan. 2029 ya bisa saja bisa terjadi teman-teman. Bagaimana menurut kalian?